Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan sharing pengalaman saya, bagaimana pengalaman saya selama menggunakan aplikasi EasyCash pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK ya. Di sini saya sharing jujur ya teman-teman, tidak ada unsur endorse, tidak ada unsur menjelekan atau apapun itulah. Pokoknya di sini saya ngomong sesuai apa keluhan saya, apa yang saya alami, entah itu senang atau tidak, ya pokoknya saya omongkan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin nih ya, mungkin kepikiran mau pinjam di aplikasi EasyCash, sebaiknya teman-teman tonton video ini sampai selesai. Saya akan tunjukin di dalam aplikasinya seperti apa, kayak gitu ya teman-teman. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Karena di channel ini saya banyak sekali berbagi informasi pinjaman online, review satu persatu yang sudah terdaftar di OJK supaya teman-teman tahu terlebih dahulu isinya seperti apa, dan saya di situ sudah daftar beneran dan dapat limit dan kita bisa lihat kenyataannya seperti apa gitu. Silahkan cek aja di video-video saya sebelumnya. Kali aja teman-teman butuh info yang teman-teman butuhkan lah gitu teman-teman ya. Langsung aja di sini kita fokus bahas EasyCash. Kebetulan saya sudah di ACC dan ada limitnya juga. Di sini saya akan sharing seperti apa sih aplikasi EasyCash ini ya. Nah, saya sudah masuk di dalam aplikasinya teman-teman. Bisa kalian lihat ya. Di sini limit yang saya dapatkan itu 1 juta. Di sini apakah sekarang kita bisa ubah? Minimal 100.000 ya, minimal pinjamnya ya. 200.000. Oke, jadi bisa teman-teman ya. Limitnya kita 1 juta, kita bisa pinjam semau kita. Nah, yang saya keluhkan sejak dulu menggunakan aplikasi EasyCash ini, tenornya itu cukup pendek dan apa namanya teman-teman, intervalnya itu juga pendek. Contohnya seperti inilah ya. Jadi kita itu biasanya pinjam bulanan kan cicilannya. Tapi kalau di EasyCash ini enggak. 4 periode cicilannya, maksudnya tenornya 4 periode, itu bukan 4 bulan teman-teman. Coba teman-teman baca itu ya, periode cicilan 4 bulan, kok 4 bulan, 4 periode, itu bukan 4 bulan. Tapi setiap periodenya itu 15 hari. Artinya kita bayar 15 hari sekali selama 4 kali gitu teman-teman. Jadi kalau dihitung-hitung itu 2 bulan ya. Misalkan pinjam sekarang, 15 hari kemudian kita harus bayar, 15 hari lagi kita harus bayar, pokoknya sampai 4 kali gitu. Nah, itu salah satu saya yang tidak suka lah intinya teman-teman ya. Karena saya suka aplikasi pinjaman itu yang bulanan teman-teman ya. Ya tidak bisa dipungkiri, semua orang itu memang kadang-kadang butuh butuh talangan dana yang ready untuk diambil gitu ya. Ya walaupun kita nggak rutin minjam, tapi paling tidak biasanya orang itu akan menyimpan salah satu aplikasi pinjaman online yang menurutnya worth it gitulah ya, dan bunganya murah. Untuk apa? Ya untuk diinstal aja dan limitnya biar manteng aja gitu. Terus ketika mereka butuh, mereka bisa ambil langsung jebret masuk rekening. Maksudnya butuh kepepet, butuh mendesak, mereka bisa langsung ambil. Ya karena apa teman-teman? Kalau kita nggak pinjam, kita kan nggak bayar apa? Nggak bayar iuran tahunan, nggak bayar apapun lah. Kita baru bayar kalau kita pinjam. Beda dengan kartu kredit kan biasanya. Kartu kredit itu ada iuran tahunan biasanya teman-teman. Atau apa sih sebutnya kalau nggak salah itu annual fee. Kalau nggak salah ya teman-teman ya, itu iuran tahunan. Ada walaupun kita nggak pakai limitnya, kalau kartu kredit itu kita harus bayar setiap tahun. Mau dipakai atau tidak itu ya. Nah gitu, makanya ada beberapa orang yang nyimpen salah satu aplikasi pinjaman online yang menurut dia worth it dan mereka gunakan untuk kebutuhan mendesak gitu teman-teman. Nah untuk aplikasi EasyCash ini kita balik lagi teman-teman ke aplikasi EasyCash pinjaman online ya. Nah menurut saya kurang worth it ya karena itu tadi, yang pertama tadi saya sudah bilang tenornya pendek dan intervalnya atau periodenya cuma 15 hari sekali. Kemudian bunganya menurut saya cukup tinggi teman-teman ya. Di sini kalau saya klik ajukan kira-kira cair nggak ya? Pokoknya bunganya tinggi lah teman-teman. Di sini saya nggak berani pencet ajukan, khawatirnya nanti masuk rekening, malah saya harus bayar ya. Jadi seingat saya itu tinggi lah
Ada kok riwayatnya teman-teman. Oh ini teman-teman udah di riwayat transaksi pelunasan. Nah ini dia ya pinjaman. Di sini saya pernah ngajuin berapa kali teman-teman? 1, 2, 3 ya, 3 kali. Dan bunganya yang awal itu tinggi, yang kedua itu nggak terlalu tinggi. Karena yang kedua itu seingat saya ada kayak kupon atau promo gitulah teman-teman. Jadi kalian itu dapat bunga rendah kalau ada promo-promo saja. Kalau nggak ada promo ya kalian akan normal bunganya teman-teman. Bahkan bisa dibilang tinggi gitu ya. Di sini contoh ada tombol kupon. Nah ini ada nggak? Nah nggak ada kupon. Biasanya itu kupon-kupon seperti ini yang bikin bunganya rendah teman-teman gitu. Nah terakhir yang saya keluhkan adalah limit teman-teman ya. Limit pinjaman di aplikasi EasyCash ini selalu berubah-ubah ya. Contoh nih, dulu di sini saya pernah mendapatkan limit 16 juta, kalau nggak salah 14 juta atau 16 juta. Terus tiba-tiba turun drastis ke angka 500 ribu, itu kan jauh banget ya. Terus sekarang berubah lagi, limit saya 1 juta. Jadi semuanya itu terus berubah teman-teman ya limitnya. Kenapa bisa seperti itu? Ya menurut saya karena aplikasi ini kan aplikasi peer-to-peer lending ya. Jadi di mana aplikasi ini kita bisa memberi pinjaman atau kita yang meminjam, itu bisa teman-teman. Misalkan saya punya duit lebih, saya bisa taruh uang di sini di aplikasi ini sebagai lender. Saya taruh uang di sini, sama aja saya kayak memberi pinjaman, tapi nanti EasyCash yang ngatur gitu, dan saya mendapatkan keuntungan sekian persen gitu. Nah itu yang membuat limitnya berubah-ubah menurut saya. Karena siapa tahu ketika investor banyak yang narik itu nggak ada dana banyak gitu ya, terus limitnya ditekan, maksudnya limitnya nasabahnya ini pada dikurangi semua rata-rata ya. Terus ketika ada dana lebih, nasabahnya ini limitnya dinaikkan semua gitu supaya mereka bisa ngambil lebih besar gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang itu nggak bisa untuk ketika kita butuh mendesak lah. Ya ketika kita butuh mendesak tiba-tiba limitnya cuma 500 ribu ya. Apa yang mau diandalkan teman-teman? Sepertinya nggak ada ya. Beda kalau di aplikasi sebelah, saya nggak mau sebut itu ya. Itu setiap bulan malah limitnya naik terus, nggak pernah turun ya. Jadi biasanya saya butuh mendesak ya ambil di situ. Jadi teman-teman harus kontrol juga, jangan tamak mentang-mentang limitnya tinggi terus tamak ngambil pinjaman semuanya gitu ya. Jadi gunakanlah sebijak mungkin teman-teman ya. Nah mungkin segini aja di video kali ini. Itulah sharing saya, pengalaman saya selama menggunakan aplikasi EasyCash pinjaman online. Dari sisi sisi suka atau tidak suka, lebih banyak tidak sukanya teman-teman saya ya, jujur saja. Kalau boleh bilang apakah aplikasi ini worth it atau tidak, ya menurut saya pribadi tidak teman-teman ya. Sekali lagi di sini menurut saya pribadi tidak ada unsur menjelekan, tidak ada unsur endorse atau apapun itu ya. Pokoknya di sini saya hanya murni pengguna, murni nasabah mereka gitu ya, bukan siapa-siapa. Oke, sekian dulu yang bisa saya bagikan seputar aplikasi ini. Gimana menurut kalian setelah menonton video ini? Coba tulis di kolom komentar soal aplikasi ini ya. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.